Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Toel kritik gaya permainan timnas U17 mirip dengan gaya permainan Sintayong. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dalam pertandingan Piala Asia U17, di mana timnas Garuda Muda berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U17, Bung Toel memberi komentar bahwa strategi Coach Nova tidak cocok karena terlalu mengadopsi taktik STY. Menurut Toel, Fakhri Hisaini lebih cocok karena mempunyai rekam jejak bagus dan filosofi permainan yang jelas. Komentar tersebut langsung dibalas kontan oleh Coach Nova. Gak perlu indah, yang penting menang, pungkasnya lugas. Bagaimana menurutmu? Kemenangan Indonesia tadi malam melawan Korea Selatan. Ini hantu ini keluar lagi ngomong nih. Manusia yang paling gue benci di dunia ini. Kenapa sih ini orang masih nongol mulu nih? TV-TV dah, setahun TV gak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokator ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu gak punya lisensi kepelatihan, gak usah sok-sok tahu lu. Bingung gue orang nih. Lu sama gue duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gue pecahin lu punya mulut lu. Ayo di ring kita, lu nonton PT gue, ayo. Kita baca dulu statementnya si Toel nih tadi malam atas Nova Arianto. Meskipun menang atas Korea Selatan, Toel sebut Nova Arianto tidak cocok untuk melatih timnas Indonesia karena Nova itu ismenya sudah terlalu Sintayong. Dan buat lu Toel, daripada lu banyak ngomong, banyak bacot ya, lu ketemu sama gua main di ring. Biar lu punya bibir itu pecah-pecah gua bikin, biar lu diam setahun udah. Nggak usah lu ngebacot-bacotin bola lagi udah. Udah oke? Timnas U17 menang, Bung Toel kena sindiran netizen bola. Timnas U17 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga grup C Piala Asia U17 di Jeddah. Gol tunggal Evandra Florasta di menit 90+2 menjadi penentu 3 poin yang diraih Garuda Asia. Kemenangan ini membuat netizen menyindir Bung Toel karena pernyataannya sebelumnya. Bung Toel pernah berkata bahwa Nova itu ismenya sudah terlalu Sintayong. Hal itu karena Nova menitik beratkan pada bertahan, fisik yang bagus dan akurasi passing. Ini mirip filosofi yang dianut oleh mantan pelatih timnas, Sintayong. Sekarang netizen memberikan bukti bahwa formula Nova efektif membungkam Korea Selatan. Netizen memberikan sindiran dengan meme yang ramai beredar di media sosial. Kita tahu timnas kita menang kemarin secara mengejutkan memang, tapi ada orang yang ngomong kayak gini. Nova Arianto kurang cocok melatih timnas Indonesia U17 karena gaya bermainnya mirip Sintayong. Nyatanya, memang Coach Nova menggunakan 3-4-3. Tapi sebenarnya formasi yang kita gunakan cukup berjalan efektif. Itu terjadi karena satu buah peluang emas yang sayangnya gagal dieksekusi dengan baik. Pertahanan yang solid nih dari Becker, Panji, Al-Ghazani benar-benar mantep nih. Dari data dan statistik kita memang kalah nih dari penguasaan bola. Memang ada kegrogian, salah umpan, terlalu terburu-buru, tapi pertahanan kita sangat solid. Dan pada akhirnya timnas kita menang 1-0 melawan Korea Selatan. Dengan itu Indonesia hanya membutuhkan satu kali lagi kemenangan untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Jadi apakah ada prediksi? Kata siapa bermain bertahan gak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika timnas pemain belakang timnas Korea handsball, dan penaltinya Evandra meskipun gagal tapi mental dia top banget. Dia berhasil
menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Novarianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, Timnas U17. Perjuangan belum selesai, mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal. 2 kali juara Korea, runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Timnas Indonesia U17 patahkan 2 statement dari Pandit Kocak ini ya. 2 statement dari Pandit yang ini dan yang ini ya. Coach Justin dan Towel dipatahkan oleh Timnas U. Kita mulai dari Coach Justin yang katanya pelatih futsal, mantan pelatih futsal ya, yang pernah dibantai sama Coach Nova Arianto ya. Dia berstatement kalau tinggi badan itu berpengaruh terhadap performa, kita nggak bisa ngelawan kalau pemain kita pendek. Itu kata ini dia, Coach futsal ini ya. Tapi faktanya di lapangan kita menang lawan Korea Selatan dengan skor 1-0 ya. Kita menang padahal tinggi badan kita kalah jauh dari Korea Selatan. Mau bukti? Mari kita. Ya, ini adalah buktinya. Foto langsung ya. Tempat no. Kenapa? Bayangin, Fandi Ahmad menang lawan pemain Korea. Dan inilah ya tinggi badan rata-rata pemain di Piala Asia U17, di mana Indonesia 2 terbawah berhasil mengalahkan negara yang tinggi rata-ratanya 2 dari atas ya, Korea Selatan. Dan ternyata bukan Indonesia saja yang membuktikan kalau tinggi badan itu tidak berpengaruh ya. Vietnam juga berhasil membuktikan. Ya, Vietnam juga membuktikan kalau mereka bisa melawan negara yang lebih tinggi badannya ketimbang negara mereka. Ya, Vietnam 4 terbawah melawan Australia 4 teratas. Hasilnya ya, Vietnam dan Indonesia buktikan kalau tinggi badan itu nggak pengaruh dalam sepak bola ya. Jadi performa pemain itu tergantung fighting spirit, kemudian hoki dan segala macam ya, taktikal. Nah, jadi nggak pengaruh. Nah, setelah Justin kita lihat Towel ya. Towel bilang timnas Indonesia harus bermain menyerang supaya kita bisa menang. Justin juga bilang seperti itu ya. Dan hasilnya kita lihat. Ini adalah statistik timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Korea Selatan U17. Kita bermain full bertahan ya, dengan 2 shot on target, dengan 5 tembakan ke arah gawang. Sedangkan Korea Selatan 1 kali shot, 3 shot on target ya. Bayangin, kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan bermain full bertahan, tidak menyerang. Timnas senior pun gitu, lebih kurang, hampir sama ya, bermain di kandang, lebih bermain bertahan ketika melawan Bahrain. Membuktikan kalau sepak bola bukan cuma menyerang, tapi juga soal bertahan. Ya, saya masih menunggu statement dari Towel ya, yang bilang pelatih timnas senior sebelumnya itu bermain bertahan, Sintayong bermain bertahan. Ini apa nih? Ada apa lagi nih? Apa komentar dia terhadap timnas U17 yang bermain full bertahan ya, dan cuma mendapatkan 2 kali shoot on target? Coach Nova lagi-lagi membuktikan kalau ilmu Sintayong itu lebih mahal daripada bacotan Towel ya. Dimana ilmu Sintayong itu jauh lebih mahal ketimbang bacotan Towel. Kita memang bermain bertahan, tapi itulah kapasitas kita. Kita nggak memiliki kapasitas untuk menyerang melawan Korea Selatan. Dan Coach Nova Arianto membuktikan kalau dia bisa menang melawan Korea Selatan. Ya, bisa dibilang bacotan Towel adalah sampah dalam sepak bola ya. Ya, bacotan 2 pandit itulah sampah. Jadi kawan-kawan gak usah dengerin lagi apa bacotan dia. Bahkan pelatih Korea Selatan pun yang U17 mengatakan Indonesia sedikit lebih beruntung. Sepak bola bukan hanya soal menyerang, tapi juga soal keberuntungan ya. Jadi ada juga faktor hoki timnas Indonesia menang. U17 menang melawan timnas Korea Selatan U17. Tapi hoki itu didapatkan setelah kerja keras ya. Jadi nggak sebarangan hoki itu bisa didapatkan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Beberapa hari sebelum Piala Asia U17 dimulai, Bung Towel alias Tommy Wali berpendapat kalau Coach Nova Arianto tidak cocok untuk melatih timnas U17 dikarenakan gaya bermainnya mirip dengan Coach Sintayong. Bung Towel lebih merekomendasikan Coach Fahri dibandingkan Coach Nova Arianto.
Bung Towel meragukan kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U17 dan memprediksi susah bersaing dengan tim-tim seperti Korea Selatan. Namun di laga perdana Piala Asia U17, timnas Indonesia asuhan Nova Arianto ini berhasil membungkam Towel dengan raihan 3 poin saat melawan Korea Selatan. Anak asuh Nova Arianto tersebut menang tipis dengan skor 1-0. Menurut kalian, apakah Coach Nova tidak cocok untuk melatih timnas U17 atau Bung Towel yang tidak cocok tinggal di Indonesia? Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan seakan menjadi jawaban atas kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Bung Towel. Ia sempat menyatakan bahwa Nova Arianto kurang tepat menangani timnas U17 karena gaya bermain yang diterapkannya terlalu menyerupai milik Shin Tae-yong. Menurut Bung Towel, tim kelompok usia muda seharusnya mendapat pendekatan yang berbeda agar potensi mereka bisa berkembang maksimal. Ia juga berpendapat bahwa Fahri Husaini lebih pantas untuk membesut Garuda Muda, mengingat rekam jejaknya yang baik dalam membina pemain muda serta memiliki filosofi permainan yang jelas.